Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya, Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah guys, hari ini saya kembali podcast sama beliau ini. Kebetulan lagi di rumah beliau yang banyak keris-kerisnya nih guys. 1, 2, 3, 4 biji nih. Ya, beliau masih duduk di DPRD Provinsi Riau dari Dapil Siak dan Pelalawan, dan tahun ini maju menjadi calon Bupati Siak periode 2024-2029. Insya Allah. Siapa dia? Beliau adalah Mas Sugianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita guys sama beliau. Kali ketiganya kita podcast sama beliau ini. Sebelumnya sendiri, kemudian sama Mas Kirun. Nah, hari ini kita podcast lagi. Nah, karena kita bicara tentang majunya Mas Sugianto sebagai bakal calon Bupati Siak periode 2024-2029. Kalau boleh tahu nih Mas. Boleh Mas. Kalau nggak boleh ke situ. Iya. Nah, kita harus kasih tahu semua. Iya. Kenapa Mas Sugianto maju di Dapil Siak, sedangkan Mas kan ada Dapil Siak dan Pelalawan nih. Ya. Ya, dan lebih berdomisili di Pelalawan gitu loh. Mungkin lebih banyak suaranya di Siak atau di Pelalawan. Mungkin bisa monggo diceritakan Mas. Nah, masalah saya maju di Siak, Mas. Nah. Ya, karena dapil saya 2, Siak dan Pelalawan. Tadi dikatakan rumah saya katanya di Pelalawan. Betul, saya punya rumah di Pelalawan, saya punya rumah di Siak, di Bunga Raya. Ada di Pekanbaru juga. Saya punya rumah di Pekanbaru. Saya punya rumah di Jakarta. Banyak. Kan? Saya punya rumah di Batam. Nah, artinya ya kan, banyak rumah itu karena setiap daerah di mana saya tinggal, saya berusaha, itu saya dirikan rumah. Gitu kan. Artinya ya kan, mengapa saya milih ke Siak? Karena kalau nggak saya jelaskan seperti itu, banyak teman-teman, banyak masyarakat ya kan, ataupun itu netizen, ataupun beneran ataupun anonim ya kan, ketika saya upload video di TikTok dan di yang lainnya, banyak yang rasis. Kalau netizen jangan didengar. Itu ya, ada yang asli itu kan, ada yang asli. Sementara hari ini kita adalah NKRI. Sesuai dengan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Juni 2024 ya. Nah, mengapa saya maju ke Siak? Pertama, ya kan, Siak ini ya kan adalah daerah pilihan saya, kabupaten di mana saya juga dibesarkan, tempat tinggal saya, dan tidak ada salahnya saya pengen mengabdikan diri ke Kabupaten Siak. Yang menurut saya Siak itu tidak layak kalau masyarakatnya tidak sejahtera, dengan potensi sumber daya yang luar biasa. Di situ ada BOB, Migas, BSP ya kan. Kemudian di situ yang sudah dikelola oleh BUMD, yang walaupun hari ini ya kan, itu juga memprihatinkan. Karena apa? Hari ini minyaknya pada beku. Per hari sudah merugikan negara dan daerah itu 10 miliar. Sudah hari ke-90, ada 900 miliar hari ini Pemda Siak membiarkan kepercayaan pemerintah pusat untuk mengelola namanya BUMD yang namanya BSP. Simpel kok ya kan. Karena apa? Karena kurang diurusnya kabupaten itu oleh pemerintah, dalam hal ini kepala daerahnya. Mengapa demikian? Harus kepala daerah. Karena leading sektornya adalah kepala daerah. Karena itu sudah menjadi aset daripada Pemda Kabupaten Siak. Nah, sudah teguran kedua hari ini. Jangan sampai teguran ketiga dan diambil alih lagi oleh pemerintah pusat. Sayang ya? Sayang lah. Betul lah. Karena itu aset daerah. Betul itu. Nah, kemudian ada kawasan industri Buton. Kawasan industri Buton itu sudah berapa periode bupati di sana, sampai hari ini juga tidak ada perkembangan. Karena apa? Karena memang carut marut di situ cuma kepentingan politik.
Nah, sayang dong, Iya, ya kan? iya, iya, Sayang iya, iya. sekali. Nah, kemudian ada pertanian. Sektor pertanian di Siak itu lumbung padinya Provinsi Riau. Oh ya. Iya. Oke. Ada lebih dari 5.000 hektar di Kabupaten Siak itu yang hari ini, yang menurut saya ya kan, dan pengamatan saya dan yang sudah saya bareng-bareng ikut mengelola dan mendampingi petani, itu hari ini per hektar bisa 8 sampai 9 ton. Artinya tidak kalah dengan yang di Jawa. Nah, tinggal bagaimana mengembangkan lagi. Nah, kemudian ada perkebunan. Nah, kemudian ada sektor migas yang lainnya, peternakan, laut, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga kan di Siak itu. Dan ini potensi yang luar biasa yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Makanya saya punya slogan, bagaimana Siak ini menjadi kabupaten yang sejahtera untuk masyarakatnya. Siak menjadi kabupaten yang sejahtera. Jadi kalau menurut Mas saat ini belum sejahtera kah? Masyarakat, ya kan, kesejahteraan masyarakat itu kan bisa kita lihat, Mas. Oh, ya. Ya kan. Siak memang ya kan sudah taraf kehidupan masyarakatnya sudah baik. Ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa mensejahterakan dari semua sektor. Ya. Bisa kita gali lagi ya kan sektor-sektor yang ada di Siak. Untuk apa? Untuk mensejahterakan lagi masyarakatnya. Ya. Karena kita lihat per kapita di Siak berapa sih? Iya, Kan gitu. kecil ya. Kecil Ya, gitu loh. betul. Nah, dengan sumber daya yang seperti itu, masa kita cuman akan melihat masyarakat masih banyak masyarakat yang di Siak itu yang belum sejahtera. Nah, kita pengen membangun Siak itu dari tingkat desa, Oke. ya kan, dari semua leading sektor, dari pertanian, perkebunan, migas dan sebagainya. Kalau itu kita laksanakan, tidak ada pengangguran satupun di Kabupaten Siak. Nah, Makanya dilakukan Siak sejahtera tadi. ketika Mas melakukan waktu sekarang saat ini kan masih menjadi anggota DPRD provinsi. Nah, pas reses itu, apa yang Mas lihat dan apa yang Mas bantu di sana? Yang bilang. Oh, nah, makanya tadi kan bahasanya Siak itu apa belum sejahtera, Nah, iya. iya kan? Kehidupan di Siak itu masyarakatnya sudah lumayan. Iya. Tapi kalau untuk mengatakan sejahtera belum, Ya, belum. ya kan? Belum karena apa? Dari saya reses ya kan, mulai dari desa ke desa, Mas, usulan dari masyarakat itu sangat banyak. Dan usulannya itu tentang bagaimana ekonomi. Oke. Ekonomi Siak. Sementara sektor pariwisatanya di Siak juga ada. Mengapa tidak kita tumbuhkan industri dan apa itu rumahan dan yang lainnya? Nah, ketika saya reses di sektor perkebunan, mereka masih banyak mengeluhkan jalan-jalan produksi, jalan desa. Di sektor apa itu perikanan, kelautan, nelayan, mereka belum disentuh oleh pemerintah. Di sektor pertanian, alhamdulillah, saya menjadi anggota dewan itu kan sudah 2 periode. Dan juga bisa ditanya bagaimana kita saya reses dan saya aplikasinya. Di sektor peternakan juga sama. Tapi alhamdulillah saya juga mulai mengurai. Nah, saya pengen ke depannya. Karena saya sudah mengerti kondisi Siak yang dikatakan ya, saya ini sudah paham banget lah karakteristik masyarakat Siak, apa yang dibutuhkan. Makanya saya pengen bangun dari desa tadi. Gitu loh. Jadi tidak ada kontraktual besok itu. Tidak ada kontraktual. Semuanya adalah bagaimana Siak ini APBD-nya langsung ke desa, kita tiru pemerintah pusat. Nah, ngomong-ngomong masalah APBD tadi, berapa sih ya APBD Siak? APBD Siak hari ini kan 2,9 triliun, Mas. Ya kan gitu. Itu tidak digarap dengan maksimal. Ya, taruhlah kita potong 2,9 itu potong gaji setengah. Iya. 1,8. Masih Tinggal sekitar 1, ya hampir 1,4 lah. 1,4 ya. 1,4 M. Triliun. Ya kan, triliun ya. Ya. 1,4 triliun. Di Siak cuma ada 131 desa. 131 desa. Ya. Di 131 desa itu, Mas, kalau hari ini kita tambah pembangunannya, ya kan, 1 M penambahan. Kemarin pemerintah Siak sudah memberikan 900 juta per desa. Tapi habis untuk gaji RT dan RW. Dan perangkat, tinggal 300 juta yang tidak bisa diapa-apain. Berarti kan stagnan. Kita akan tambahin lagi 1 M. 100 juta memang sangat pengaruh gitu. Enggak, 900 juta kemarin.
Tambah 1 M. Tambah 1 M. Oh, berarti hampir 2 M kurang. 2 M Iya. tambah, ya kan? Berarti kan 2 M. 2 M, iya. 2 M. Taruhlah nanti per desa 2 miliar. Iya. Itu dana dari pemerintah kabupaten yang bentuknya APBD. Ditambah lagi dana pemerintah pusat 1 miliar. Ya. 3 miliar perputaran uang di Desa. desa masing-masing. Nah, cukup nggak? Cukup lah. Mengapa nggak cukup? Maka tadi saya bilang tidak ada kontraktual di sini. Yang ada bagaimana desa itu membangun dari desa. Ya, ya. Mengapa dibangun dari desa? Ya, kita BenQ-kan, kita kasih desa itu uang untuk membangun baik infrastruktur maupun secara ekonomi. Ya kalau 2 miliar per desa, Ya. baru ya kan 31 kali 2 berapa? 6. 60 62. 62. Ya. 131. Berarti kan 262 miliar cuma. Iya. Ya kan? Iya. Sementara kita tadi kan 2,9. Iya. Kalau kita gali potensinya apa nggak bisa 4 miliar? 4 Iya, triliun. Iya, iya, 4 triliun. 4 triliun. Nah, kalau bisa terjadi kita naikkan APBD-nya, ya kan kita tambah lagi. Apa salahnya kita kasih 3 miliar per desa? Ya kan nggak muluk-muluk. Iya. Kalau kadang bilang orang muluk-muluk, nggak muluk-muluk, Pak. Ya kan? Itu memang sudah ini ya, bisa didata ya. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan hal kayak gitu dalam waktu 2 miliar tadi. bisa. Bisa ya. Bisa. Contohnya gini sekarang nih. Mengapa saya punya konsep membangun dari desa dan yang melaksanakan masyarakat, yang mengawasi masyarakat, saya niru Pak Jokowi. Ah, Dana desa. ya, dan desa. Contoh sekarang nih ada semenisasi desa, aspal desa. Kalau kita ngomong dari Pemda, ya kan, itu kan sebanyak jalan itu kapan mau selesai? Ya. Karena apa? Di situ terjadi kontraktual. Kalau kontraktual itu ya, Mas, ya kan, itu ada pajak, ada keuntungan, Ya. ya kan, si pemenang kontrak, ada fee. Oh, itu pasti. Ya kan? Nah, itu kan 20%. Ah, itu. Iya, iya. Berarti yang dilaksanakan tinggal 50%. Iya, iya. Coba kalau itu kita BenQ-kan ke desa. Pajak tak ada. Pajak tak ada. Iya. Ya kan? Iya. Tidak ada fee. Fee. Ya, Tidak kerjaan ada masyarakat, fee. ya. Yang kerjakan masyarakat. Betul, betul. Terjadi apa itu? Gotong royong lah ya. Bukan gotong royong, malah masyarakat itu menumbuhkan apa itu lapangan pekerjaan. Dan uang itu kan berputar Iya, di betul. desa. Iya, iya, iya. Ya kan, yang punya truk bisa ngangkat pasir koral, yang nggak punya apa-apa bisa bekerja, ya kan gitu. Iya, iya, iya. Yang punya toko bangunan di sana ya kan bisa jual semennya, jual besinya. Iya, iya. Jadi untuk waktu perputaran organisasi. di situ aja ya. Kan di Betul, situ. betul. Saya analogikan lagi satu. Kan itu di sektor apa itu infrastruktur. Nah, kalau kita ngomong di sektor peternakan, kalau kita BenQ-kan dana itu ke desa masing-masing. Contoh, sekarang kontraknya taruhlah satu desa itu ada kelompok tani sapi. Ya. Ya, satu kelompok tani 20 orang, dikasih kadang 10 sampai 15. Ya kan, paling banyak. Kan kurang. Iya. Karena apa? Dianggarkan taruhlah di situ satu ekornya 15 juta. 15 juta itu kemudian ditenderkan, dapatlah pemenang, keluarlah pajak, keluarlah fee lagi, Iya, iya. keluarlah keuntungan. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, 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 iya. Ah, itu Mas. Tapi kalau nanti kita BenQ-kan, paling berapa sih harga sapi yang dibantukan? Iya, iya. Ya kan? Kalau mereka menganggarkan 10 ekor itu sampai 180 juta, hampir 200 juta. Karena per ekornya itu pajak dan semuanya dan lain-lain itu kenanya 17 juta, 15 sampai 17 juta. Kalau kita kasih ke desa, ya kan? Duit 80 juta lah 80 juta, untuk 20 sapi tadi ya. ya kan? Untuk 20 sapi. Iya, 10 lah, 10. 20 ya. Dapat karena apa? Pedagang sapi itu belinya itu cuma 8 juta. Dijual lah menjadi 17 juta. Karena apa tadi? Lah, ya iyalah. Karena kita aja dari pajak ya. Fee, keuntungan. Ya kita buka-bukaan aja. Iya, iya, Inilah iya. kan gaya aku membangun seperti itu. Iya, iya, nah, iya, iya. itu dari ada dua sektor tadi yang saya Iya. yang saya ini kan digambarkan ya. Iya, infrastruktur sama Infrastruktur tadi, sama peternakan aja lah. Iya, iya. Kalau kita bikin di kabupaten, ya Iya, iya. gitu, dan menimbulkan penyakit. Penyakitnya apa? Banyak orang korupsi.
Kalau ini siapa yang mau korupsi? Paling kita tinggal tekan kepala desanya, ayo korupsi. Nggak bisa, Mas. Karena apa? Sama-sama dipantau masyarakat. Iya. Contohnya, ya kan, harga kalau kita mau infrastruktur, berapa sih 1 kubik pasir pakai truk Iya, mereka? iya, iya. Kan nggak bisa Iya, dikorupsi. Semua mantau, Iya. semua menikmati. Nah, contohnya di situ sudah ada peternak sapi yang lainnya. Kita ada masyarakat yang pengen butuh bantuan sapi. Belanjanya kan di situ. Iya. Di sekitar masyarakat situ, Iya. nggak dari luar. Jadi uang itu berputar di desa. Selain manfaatnya lebih banyak, juga perputaran uang ada di desa. Makanya yang dinamakan Siak Sejahtera, dari kita untuk kita. Semangatnya itu. Betul sekali. Betul nggak? Betul. Akal nggak? Iya, iya. Luar biasa, guys. Saya buka-bukaan ini. Saya buka-bukaan aja. Iya. Sampai fee aja saya kasih tahu. Iya. Betul nggak? Iya, itu Masuk akal? tidak dipungkiri lagi memang. Iyalah. Gitu, Sekarang pasti. contoh kita ngaspal. Iya. 1 kilo aspal itu, ya kan? Itu bisa 40% tinggal gitu. Enggak, paling 1 kilo itu 4 miliar. Nah, iya. Ya kan? Iya. RAB-nya. Iya, RAB kan potong-potong 350 Lah, iya. sekilo. Nah, kalau kita tidak kontraktualkan, swakelola oleh desa, kira-kira Mas Iya, kan dapat iya, 2 iya. kilo. Iya, iya. Mempercepat pembangunan enggak? Betul. Mempercepat gitu loh. Memang masuk akal memang. Masuk akal enggak? Betul. Masuk Akal. akal dan lebih memang semuanya tadi untuk masyarakat juga atau Iya. manfaat yang didapat daripada di kontraktual tadi itu. Iya. Iya. Sekarang ada berapa kecamatan di Siak, Bang? 14 kecamatan. 14 kecamatan. Nah, rakyat Siak, khususnya masyarakat Siak sendiri, ketika Mas mau maju sebagai calon Bupati Siak, tanggapan mereka nih, nah, seperti apa nih? Kalau tanggapan masyarakat Siak, ya kan, Siak itu terdiri dari beberapa suku, Iya. bangsa. Ada Melayu, ada Jawa, ada Batak, kemudian ada Sunda, dan yang lain-lain lah, Iya. ya kan, ada Minang dan sebagainya. Itulah Indonesia. Ya kan, tanggapannya mereka, ya kan, yang otaknya kerdil, ya kan, Siak harus dipimpin oleh putra Melayu Siak. Iya. Kan gitu. Iya. Yang saya tengok di Iya. saya lihat loh Iya, ya gitu iya, kan. iya. Gimana itu Iya, harus di putra TikTok saya, di guys, TikTok, ya kan? lumayan juga nih. Ya, saya bilang puluhan ribu juga nih. ya kan. Saya tengok seperti itu. Nah, apakah saya bukan putra Siak? Apakah saya bukan orang Indonesia? Iya, Toh kenyataannya 2 periode saya menjabat di Siak juga masyarakat Siak menikmati kok. betul. Kan gitu. Apa tidak boleh anak bangsa ini memimpin salah satu daerah? Jangan ngomong kesukuan. Iya, Bagaimana potensi Siak itu bisa benar-benar kita manfaatkan betul. betul nggak? Betul, karena kalau kita bermain dengan ras khususnya gitu ya, suku dan agama memang nggak berat. Nggak berat ya. Iya. Makanya saya tidak ke situ. Saya pengen bangun, Iya. gitu. Dan saya buktikan saya 2 periode. Iya. 2 periode makanya saya bisa menganalisa bagaimana kebutuhan Siak. Nah, kalau tanggapan seperti itu ada yang bagus tanggapannya lanjutkan, ya kan. Iya. Ada yang ya kan, saya yakin dengan Pak Sugianto Siak Sejahtera karena sudah Iya. punya kemampuan dan sebagainya. Betul nggak? Betul. Karena Perawang sendiri kan sudah ada yang mendukung beliau nih. Banyak. Banyak. Kalau itu adalah gimana ya? Menurut saya ya wajar lah dinamika. Iya, lah. dinamika. Tapi tidak boleh diteruskan karena rasis itu tidak bagus. Betul. Karena kalau memang untuk membangun negeri, apalagi khususnya di daerah kita, Iya. kasihlah kesempatan, Betul. ya kan? Betul, Mas. Kasih kesempatan. Ya contohnya sekarang gini aja, kalau nggak tidak open bidding, tidak ngasih kesempatan kepada masyarakat luar atau orang anak negeri yang berpotensi. Iya. Ya kan, contohnya aja lah di BOB, Iya. ya PSP. Katanya saya tengok berita-berita itu cuman kolega-kolega daripada apa itu? Ya itu kalau misalnya Jeffrey Nul bilang itu perusahaan sanakku. Bukan sana. Kenyataannya ya kan tidak dikelola dengan profesional. Iya. Akhirnya apa? Iya. Akhirnya sekarang setiap hari rugi 10 miliar. Ya. Dan itu gampang, simpel loh. Ya kan? Tinggal ngasih pompa pemanas selesai. Karena itu keluarga sana akhirnya rugi. Ketakutan saya ketakutan saya itu apa satunya? Ketakutan saya seandainya nanti Ketika Mas duduk ya. ya kan, pemerintah pusat ini kan sudah 2 kali peringatan. Oke. Itu kan kesempatan kita dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Siak untuk mengelola BSP. Kenyataannya apa? Iya. Gitu.
Nanti kita perlu konfirmasi juga dengan Ricky. Silakan ya kan? Karena apa? Karena kenyataan dia nih. Karena kenyataannya, ya kan kenyataannya demikian. Iya. Orang-orang yang pinter dan di ahlinya, ya kan, Betul. itu sekarang Ya akhirnya memang terabaikan gitu, terabaikan, tidak dipakai, gitu. Tidak dipakai dan tidak dipakai satu, yang kedua, dan menimbulkan kerugian. Hari ini Pak Jokowi datang nih. Ya. Apa yang dikatakan Pak Jokowi? Bagus, ya kan? Kita penyumbang, ya kan? Ya. Penyumbang lifting 25% terbesar di Indonesia. Ya. Harapannya negeri ini adalah PHR, Ya. Pertamina anak negeri. Betul. Nah, tetapi di sisi lain anak negeri kita yang disiak, ya kan, karena perusahaan dibikin perusahaan apa? Sanak tadi. Akhirnya apa? Iya, ya kan? iya, Hari iya. ini loh, nggak usah kita nggak fitnah kok. Iya. Ya kan? Memang kenyataannya seperti Kenyataannya itu. sekarang apa? Mereka malah apa? Membuat lubang-lubang bor di setiap 200 meter. Apa itu apa? Untuk ngambil nyedot minyaknya pakai kol diesel. Kan itu gila namanya. Kalaupun itu bisa mengatasi, ya kan, nggak ada kerugian pasti. Tapi ada efeknya apa? Kalau itu nanti sudah lancar, maling banyak, Iya. tinggal buka keran diambil minyaknya. Betul. Siapa yang bisa jamin? Apakah akan polisi, satpam, apa itu jaga setiap keran si 200 meter sepanjang jalan itu? Itu bisa dilihat, Mas, bukan fitnah. Iya. Saya miris sebagai anak Siak, sangat miris. Karena apa? Kondisi seperti itu tidak boleh didiam. Ya. Baik. Hasil survei. Hasil Bagaimana? survei. Ya. Apa sudah melakukan survei atau sedang melakukan? Nah, ini Untuk survei, ya kan, lagi melakukan. Ya kan, mungkin kalau ngomong survei yang lain lah ya, ya kan, mereka sampling 450. Saya memang agak tinggi, saya pakai 2000 lebih responden. Oke, 2000 ya. 2000 karena kita juga pengen menang, bukan cuma kalah. Ya. Oh, memang harus menang. Dan tidak ada kata pesanan. Oke. Ya memang the real ya. Ya kan, dan kalaupun ada kekurangan, ya kan, akan Ya. kita perbaiki lewat hasil dari survei tadi. Insya Allah hari Minggu depan sudah kita keluar ya? Keluar. Ya. Ya. Berarti cuman angkanya belum dapat ya? Belum. Belum ya? Minggu depan insya Allah. Insya Allah ke depan ya. Dengan para incumbent yang saat ini menggeliat itu, Ya. berarti mungkin setiap atau setiap balon kan punya strategi masing-masing. Nah, Kita tidak tahu nih apakah Pak Bupati ini kan, Bupati Siak saat ini Alfedri kan kemarin saya membaca di media, jika dia menjabat 2,5 tahun, berarti dia tetap dikatakan 1 periode itu. ya. Ya kan, apakah nanti Alfedri maju atau tidak, kita tunggu aja guys. Nah sekarang calon partai nih sudah berkonsolidasi kemana aja? Kalau partai alhamdulillah ya kan. Iya. Saya dari PKB. Ya. Saya sudah daftar di PDIP. Oke. Dan konsolidasi semuanya. Daftar dan sudah mengembalikan? Ada mengembalikan. Oke. Semua yang saya bilang itu sudah mengembalikan. Oke, siap. Ke Perindo, ke Demokrat, Oke. kepada ini apa itu Hanura. Ya, Hanura ada kursi di situ? Hanura ada kursi. Oke. Nah, terus lagi konsolidasi dengan Gerindra. Oke. Lagi mapping dengan Nasdem. Dengan PKS, insya Allah sore nanti saya ketemu dengan teman-teman PKS. Ya. Jadi kalaupun itu bisa merekomendasikan ke kita, ya mudah-mudahan ya. Berapa kursi yang dibutuhkan untuk maju itu? Di Siak itu cuma butuh 8. 8, berarti 8. 45 ya? 40 anggota. Iya, 40 anggota dewan, 20%-nya cuma 8. 8. PKB punya 4, tinggal cari 4 lagi. PDI punya 4. PKB 4. Iya, PDI punya 4. Gerindra punya 4, PKS punya 4, Demokrat punya 2, Perindo 2, Iya. terus Hanura 1. Jadi Hanura 1. kalau untuk partai koalisi ya kan nantinya ya kan mereka ada masing-masing dari partai itu juga mengajukan wakil. Oke. Nah, tinggal nanti bagaimana hasil surveinya nanti. Mas mau diwakil atau
nomor 1. Salah saya nomor 1. Oh iya, ya Saya jelas pengen aja. bupati. Gitu. Karena Karena konsep saya tadi saya bilang oh, tadi gitu tadi ya. Karena kalau wakil tidak bisa melakukan tidak melakukan kebijakan. betul. Dia hanya ngikut Walaupun saja. nanti wakil juga harus kita ajak bareng-bareng ngomong bagaimana mensejahterakan masyarakat Siak. Oke. Berarti cukup 4 lagi. Kalau idealnya kalau misalnya ada 40 anggota dewan dibagi 8 aja berarti ada 5 calon. Tapi mungkin bisa 3 atau maksimal 3 lah mungkin ya, 3 Iya. calon pasangan yang untuk berlaga di Siak. Baik, mungkin terakhir nih, ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat Siak Menjadi untuk memilih kepala daerah. Dan insya Allah saya maju untuk menjadi bupati Kabupaten Siak yang akan kita sejahterakan. Saya berpesan kepada masyarakat Siak, pilihlah pemimpin yang punya integritas, memahami masalah, mengerti keadaan daerah, dan mencintai rakyatnya. Jangan memilih pemimpin karena isu kedaerahan. Itu namanya rasis. Tidak boleh. Ini Indonesia. Ini bukan kerajaan lagi, ini Indonesia. Jadi putra daerah, putra bangsa, ya kan, yang pengen membangun dipersilahkan karena sesuai dengan amanat undang-undang, siapapun asal warga negara Indonesia boleh mencalonkan diri baik di tingkat apapun. Dan saya tidak punya cacat, saya tidak pernah bermasalah, dan insya Allah saya lolos untuk menjadi calon, ya kan, sebagai kandidat. Jadi saya harapkan jaga netralitas ASN, kepala desa dan sebagainya, ya kan. Terus masyarakat silahkan melihat biografi dan melihat visi misi dan karakteristik pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Siak. Jangan salah pilih. Siak sejahtera itu bukan satu slogan, bukan mimpi, tapi insya Allah kalau Sugianto jadi Bupati Kabupaten Siak itu akan terwujud dan akan kita mulai dari semua lini dan kita akan membangun Siak bersama-sama dari desa. Ingat, ya kan, kita membangun dari desa. Mudah-mudahan kalau saya menjadi Bupati Siak, kita akan tambahkan dana desa untuk membangun desa 1 miliar tambahannya, berarti ada 2 miliar dana desa dari kabupaten, 1 miliar dari pusat. Kalaupun nanti bisa kita gali lagi APBD-nya, kita tambah lagi menjadi 3 miliar dari kabupaten, 1 miliar dari desa. Mungkin itu, jadi jangan salah pilih, Mas. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya bersama calon Bupati Siak 2024-2029 Mas Sugianto. Jadi untuk masyarakat Siak diharap bisa memilih untuk calon pemimpin yang sangat tepat yang bisa mensejahterakan khususnya di masyarakat Siak. Baik, kita akan tunggu nanti bulan Agustus 2024. Apakah Mas Sugianto memang maju sebagai calon atau tidak? Itu kita tunggu lagi. Itu tergantung keputusan KPU. Iya. Iya kan? Oke, saya Eka Saputra. Mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.